Satu lembar ijazah, satu tuduhan, dan sederet nama besar yang kini terseret ke meja hijau. Roy Suryo dan Dr. Tifa jadi tersangka. Dan hari ini nasib hukum mereka ada di tangan hakim. Bagaimana kelanjutan kasus ijazah palsu? Simak kronologinya. Semua berawal dari tudingan ijazah palsu yang dialamatkan ke Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Jokowi melaporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ini ke Polda Metro Jaya. Penyidikan panjang pun bergulir, sampai akhirnya Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka terbagi dalam 2 klaster. Klaster pertama ada Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Klaster kedua ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Tapi tidak semua tersangka berakhir di persidangan. Pada Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menemui Jokowi di kediamannya di Solo. Setelah pertemuan itu, keduanya mengajukan restoratif justice dan polisi akhirnya menerbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan untuk mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, giliran Rismon yang mengajukan restoratif justice secara terpisah. Rismon bahkan menarik kembali klaimnya, mengaku ijazah Jokowi dan Gibran asli setelah sebelumnya menuliskan dalam buku Jokowi's White Paper. Proses ini juga melibatkan Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu yang mendampingi pihak pelapor dalam perdamaian tersebut. Pada April 2026, para pelapor termasuk Jokowi sendiri akhirnya menyetujui permohonan RJ dari Rismon. Dengan begitu, dari 8 tersangka yang masih berlanjut ke persidangan tinggal Roy Suryo dan Dr. Tifa. Babak paling mengejutkan terjadi pada 19 Juni 2026. Penyidik dari Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggeledah kediaman Roy Suryo di Bintaro, Tangerang Selatan, lalu menangkapnya. Roy Suryo menolak menandatangani administrasi penyidikan saat itu dan menyebut proses ini terkesan berlebihan. Kuasa hukumnya, Refli Harun dan Abdul Ghafur Sangaji langsung mempersoalkan legalitas penangkapan ini. Setelah ditangkap, Roy Suryo menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri sebagai bagian dari prosedur penahanan. Pada 22 Juni 2026, berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau yang dikenal sebagai pelimpahan tahap 2. Yang menarik, meski berstatus tersangka, Roy Suryo tidak ditahan secara penuh di rutan. Detail inilah yang kemudian jadi salah satu dasar perlawanan hukumnya. Tidak terima dengan proses ini, Roy Suryo mengajukan 2 gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama, menyoal sah tidaknya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap dirinya. Yang kedua, soal sah tidaknya penetapan status tersangka dengan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dikenakan. Tim hukum Roy menghadirkan saksi dan ahli, bahkan memutar video detik-detik penangkapan untuk membuktikan adanya dugaan cacat formil dalam surat perintah penangkapan dan penahanan. Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi menilai langkah ini terkesan berlebihan dan hanya mengulur waktu pemeriksaan pokok perkara. Dan hari ini, Selasa 7 Juli 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan pra-peradilan pertama Roy Suryo. Hakim Tunggal Iketut Darpawan mengabulkan pra-peradilan sah tidaknya penangkapan Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya. Maka itu penangkapan terhadap Roy Suryo dianggap tidak sah. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP-Dah Rumah TAP 373-6 Romawi Res .124-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 Romawi Res 1.14-2026
Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Bagus Setiawan, Eko Suryono SHMH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa turut termohon. Kasus ijazah Jokowi ini masih jauh dari kata selesai. 2 pra-peradilan, 1 persidangan pokok perkara, dan banyak nama besar yang masih akan terus bersilang pendapat di ruang sidang. Demikianlah headline inews.id hari ini. Update berita-berita terbaru hanya di inews.id. Saya Komarudin Bagja, pamit undur diri, sampai jumpa.